sebelum. Jadi hari ini sampai dengan selesai kita hanya mengecek, walaupun bukan semua ya, karena pengalaman saya kalau apalagi ini cuma 2 JP, paling banyak 3 orang, paling banyak sekali. Kadang hanya 2 orang saja sudah selesai, sudah habis waktunya. Nah, saya ingin antar sedikit saja. Saya coba share screen dulu kalau bisa. Ya. Ini outline-nya ya. Ini yang kemarin ya. Ya, betul ya. Nah, Ya, Pak. Kalau tidak salah ini angkatan 71 ini sudah selesai semua saat tanda tangan lembar persetujuannya ya? Sudahkah? Ya, sudah, Pak. Oh, sudah nggak ada masalah kalau begitu. Nah, jadi ini sudah selesai. Nah, ini juga sudah selesai. Ini intinya. Nah, ini hanya sekedar contoh saja. Ada teman punya dulu di kesehatan. Ya. Kira-kira ini contoh untuk bagaimana kreatif ya. Kreatif saja ini. Teman di puskesmas kalau tidak salah ini. Konsultasi dengan kepala puskesmas, betul. Teman di puskesmas. Konsultasi dengan kepala puskesmas. Koordinasi dengan tim farmasi, ya, urusan farmasi. Hanya sekedar ngambil, tapi saya lihat ini justru yang bermasalah itu di nilai dasarnya. Karena sangat terbatas. Bagus tampilannya, tapi isinya perlu dibenahi. Itu informasi yang ingin saya kirim. Jangan mendahulukan tampilan, ternyata isinya pas-pasan. Harusnya sama, tampilannya bagus, isinya juga meyakinkan. Ini kan kalau kita lihat nilai dasarnya, waktu konsultasi cuma 1 nilai dasar, etika publik saja. Waktu lihat koordinasi dengan teman-teman kerjanya, harusnya ada musyawarah, tidak ada. Dia hanya akuntabilitas saja dengan komitmen mutu. Jadi yang bagus itu menurut saya, tampilannya meyakinkan, isinya juga sama. Kalau dari sisi tampilan itu sangat bagus, ada kreasi di sini. Dia tambah manajemen puskesmas, kontribusi kegiatan. Oh, ini kan yang sekian tahun lalu. Masih ada misi organisasi. Sekarang nilai organisasi. Yang berkreasi silakan, pesannya satu, jangan sampai tampilannya bagus, isinya pas-pasan. Oke. Nah, ada beberapa orang terlibat dalam pekerjaan ini. Yang pertama kita mau seminar ini. Coba lihat mentor itu. Mentor itu posisinya sebenarnya gambar itu mau mengirim pesan, apa artinya ini? Apa artinya kira-kira? Siapa yang bisa menerjemahkan? Membantu dan memberikan dukungan, Pak. Ya. Membantu dan memberikan dukungan. Ya, setiap ada kesulitan Pak Mentor yang harusnya begitu, membantu. Olehnya itu jangan sampai terjadi besok itu justru mentor yang menyalahkan peserta. Kalau itu terjadi fatal itu. Sangat fatal. Fatal. Justru mentor berubah posisi jadi penguji. Karena logikanya isu yang diangkat ini hasil brainstorming bersama mentor. Hasil FGD bersama mentor. Logikanya begitu. Jangan sampai terjadi justru mentor yang lebih banyak bertanya ketimbang penguji. Jadi mentor itu tinggal penguatan saja, penguatan. Ya, olehnya perlu briefing, perlu pendekatan ke Pak Mentor, Ibu Mentor beritahu, Ibu besok itu posisi kita, Ibu ada pengujinya. Jadi yang penting ini Ibu yakinkan saja, testimoni sebenarnya mentor itu. Testimoninya itu bahwa benar isu itu ada di tempat itu. Satu, dia harus benarkan dulu isu itu. Makanya isu itu kriterianya itu aktual, sedang terjadi, atau baru-baru terjadi. Kan gitu ya, kalau aktual itu. Nah, kalau terpenuhi persyaratan itu tidak mungkin mentor tidak memberi testimoni sesuai dengan faktanya. Namun begitu tetap diingatkan. Ingatkan Pak Mentor, Ibu Mentor, karena
sering terjadi. Begitu diberi kesempatan, justru mentor mengkritisi habis proposal atau rancangan yang sudah dibuat. Padahal logikanya beliau sudah tanda tangan. Berarti sudah setuju. Ingatkan ya, masih ada waktu. Ketemu dengan, pastikan siapa mentor yang hadir. Beritahu, Pak, mohon maaf Pak, Ibu, itu sudah saya terima materinya, ternyata nanti di ruangan itu segitiga. Peserta ditambah dengan peserta 4. Peserta ada mentor, ada coach, ada penguji. Porsinya Pak mentor itu testimoni atau penguatan. 10 menit kedua setelah peserta. Jadi ingatkan ya. Nah, fungsi yang berikutnya, kapan Bapak dan Ibu nanti konsultasi dengan mentor, kapan dengan coach. Ada perbedaannya itu. Kalau mentor itu berdiri pada konten, pada isi. Jadi isu apa yang mau diangkat, coach tidak perlu tahu itu. Tidak perlu ikut campur, bukan tahu ya. Coach tidak perlu ikut campur isu apa yang diangkat. Karena itu konten. Karena konten itu tanggung jawabnya ada di peserta dan mentor. Jadi kalau ada perubahan konten, itu konsultasinya ke mentor. Karena beliau yang punya kewenangan. Nah, lantas coach di mana? Coach di proses. Proses dia. Proses menemukan isu, proses menyusun, proses menelusuri sebab. Nah, itu urusannya coach itu. Jadi itu bedanya ya. Oke, ini pengantarnya sebelum saya lupa. Nah, yang kedua besok itu penyajian. Teman-teman duluan. Sebenarnya waktunya 10 menit, tapi tergantung keadaan di ruangan. Karena besok itu saya dijadwalkan mengajar jam 3 sore di PKP. Jadi agak kita injak-injak gas besok itu. Mudah-mudahan pengujinya juga sudah tahu bahwa ada setelah seminar itu, saya sudah minta tolong supaya diberitahu pengujinya. Makanya nanti seminarnya itu mungkin penyajiannya Bapak dan Ibu paling lama 8 menit per orang. Nah, makanya dibuatlah PowerPoint-nya seefisien mungkin. Nah, tim kerja, tim yang dibentuk oleh Bapak Ibu sendiri. Nah, peserta uji. Ini barang sepele ini, tapi kadang kita bolak-balik. Kita posisikan beliau yang, karena bagaimanapun posisinya Bapak dan Ibu sedang diuji. Jadi yang terhormat Pak Kabid selaku penguji, kira-kira begitu ya. Yang terhormat Kepala Puskesmas dalam kapasitas sebagai mentor, seterusnya. Oke. Jadi yang pertama penguji. Nah, setelah nanti seminar, ini yang Anda buat. Oke. Jadi ini salah kalimatnya ini. Bukan menyetujui lagi, mengesahkan. Ini setelah seminar ini. Setelah seminar ada penguji, nanti dicari format yang bakunya. Judul dan rancangan aktualisasi. Di sini juga masuk identitas. Identitas di sini ya. Satu slide judul, rancangan dan aktualisasi. Judul rancangan dengan identitas peserta, satu slide saja. Jangan berdiri sendiri lagi. Identitas peserta baru lama lagi dijelaskan. Sudah habis waktu. Sepintas saja. Ya. Uraian tugas. Nah, cetak tebal memang uraian tugas kaitannya dengan isu yang diangkat. Cetak tebal memang, sehingga tinggal dijelaskan. Yang dicetak tebal ini kaitannya dengan isu yang diangkat. Ya. Karena tidak boleh ada isu yang tidak ada hubungannya dengan kerja hari-hari.
SKP-nya kah atau apanya. Pastikan bunyi di situ. Misalnya Ibu Tenri rekam medis. Pasti harus ada kalimat yang menyebutkan urutan tugasnya rekam medis. Tidak perlu sama persis, yang penting bunyi. Kalau guru pastilah RPP apa segala, media, metode pasti ada. Yang ketiga, isu ini tabel. Isu yang tervalidasi. Ya? Isu yang tervalidasi, terserah ASTR, APKL atau apa terserah. Jadi satu slide juga itu. Ini kira-kira uraian tugas itu 1 menit, isu ini ya bisa 2 menit ya. Nah kalau bisa di 1 menit saja. Setelah melalui proses validasi dibantu oleh instrumen APKL melalui proses brainstorming atau curah pendapat atau FGD dengan teman-teman di tempat tugas. Maka ditemukanlah core isu. Nah, analisis penyebabnya terserah alat apa yang digunakan. Ternyata core isu itu disebabkan oleh beberapa hal. Sebagaimana terlihat pada instrumen berikut. Nah, muncullah fishbone-nya atau apanya. Okay. Nah, ini disenggol aja nih. Yang dimaksud dengan gagasan itu yang singkatnya itu, bukan judul. Yang singkatnya, karena judul sudah tertera di atas. Judulnya Satyani, gagasannya kemarin apa? Satyani. Penggunaan layanan bimbingan kelompok berbasis Smart Sheet, Pak. Penggunaan layanan apa? Penggunaan layanan bimbingan kelompok berbasis Smart Sheet. Ya, bimbingan kelompok berbasis Smart Sheet itu sudah. Potong itu saja. Itu yang dieksplor, itu yang mau dijelaskan. Jangan judul lagi diulang di situ. Ya. Gagasan ini yang lama. Jadi kalau kita berasumsi slide pertama 1 menit, kedua 1 menit sudah 2. Isu 1 menit 3. Analisis penyebab taruhlah 2, 5. Gagasan penyelesaian isu 1 menit 6. Kira-kira ini rancangan ini yang lama dia sekitar 3 menit ya. 3 menit ya rancangan. Jadi jangan dijelaskan ya, dibaca saja. Nanti ditanya baru dijelaskan. Karena ada juga orang habis waktunya menjelaskan. Kenapa nilai ini saya gunakan? Karena ini dibutuh tanggung jawab apa? Enggak usah. Orang sudah tahu itu akuntabilitas itu tanggung jawab. Indikatornya ini sudah. Dibaca begitu saja. Nanti ditanya baru dijelaskan. Gitu ya. Supaya waktunya pas. Nah, sudah itu saja. Jadi dengan demikian 1, 2, 4, 5, 6. Kira-kira 9 menit. 9 menit paling lama itu. Sudah lama sekali 9 menit. Kira-kira begitu ya. Nah, inilah pengantarnya. Tolong ya diperhatikan. Sekarang saya stop share ini. Kita masuk pada melihat finalisasi. Saya tidak tunjuk ya. Yang disajikan itu saja. Ada yang sudah buat PowerPoint ini? Belum ya? Sudah ada yang bikin PowerPoint? Belum selesai, Pak. Yang lain? Ada yang selesai? Yang lain? Ada, Pak, tapi kayaknya terlalu panjang. Ada ya? Siapa yang selesai, Ibu? Saya punya ada. Siapa yang selesai, Ibu? Hah? Ibu sudah selesai? Pak. Sudah banyak yang selesai. Wah, banyak. Berarti tinggal Pak Abdal ini. Pak Abdal yang belum selesai. Terlalu panjang, Pak. Makanya harus dikurangi lagi. Kurangi. Untuk apa panjang-panjang? Ya, baik, yang saya mau koreksi ini, apa yang bagus dikoreksi? Lebih baik hasilnya, yang word-nya itu. Itu yang mau dikoreksi. Kita lihat mungkin 2 orang. Siapa yang bagus mau sajikan dia punya ini? Siapa? Silakan.
Nggak usah PowerPoint-nya. Yang anu saja, yang Word-nya, yang rancangannya, rancangan aslinya. Siapa yang mau menyajikan? Kita koreksi biar cuma 2, yang lain cukup memperhatikan. Siapa yang bisa? Walaupun kemarin sudah dilihat sepintas lalu. Karena kemarin itu saya tidak pernah lihat bab 1-nya dengan bab 2-nya. Langsung saja pada analisis isu, masuk rancangan. Sudah. 2 itu saja. Ayo, siapa yang bisa ini? Saya bisa, Pak. Nah, coba. Tunggu dulu, Pak. Kenapa suaranya ibu kecil ya? Yang audionya. Kenapa Ibu? Tidak bisa baca screen, Pak. Tidak ada akses ya? Ya, tidak ada akses. Yang lain siapa tahu yang lain ada? Saya cek dulu. Ibu Satriani ya, Ibu Satriani. Siapa tahu yang lain bisa? Coba yang lain. Siapa saja? Ada yang bisa? Nah, kalau tidak ada yang bisa, karena kebetulan juga sudah saya periksa semua, mari kita diskusi. Apa yang perlu yang kurang jelas? Apa yang perlu dipertanyakan? Saya, Pak, mau bertanya dulu, Pak. Iya. Ini, Pak, yang masalah keterkaitan kegiatan dengan kedudukan dan peran ASN, Pak. Itu dibuat per kegiatan pelayanannya, anunya, Pak, kedudukan dan perannya, atau satu kali anukan, Pak, dirangkapkan, Pak. Kedudukan dan peran ya? Kedudukan dan peran. Iya, Pak, keterkaitan kegiatan dengan kedudukan dan peran. Dia poin 4 ya, poin 4, keterkaitan kegiatan. Nah, berarti kegiatannya yang diperhatikan. Kegiatannya. Mana kegiatannya? Nah, ini. Jadi sekali lagi Ibu, yang mau terdengar suara saya? Iya, Pak, terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Ya. Jadi di poin 4 itu Ibu, subjudulnya keterkaitan kegiatan dengan kedudukan dan peran ASN. Jadi kegiatan Ibu ya, bukan sub. Jadi bukan tahapan, bukan langkah-langkah itu, bukan. Tapi per kegiatan. Nah, kegiatannya Ibu berapa? Kegiatannya pertama apa? Persiapan ya. Nah, itu kaitannya dengan apa itu? Manajemen ASN kah? Pelayanan publik kah itu? Tetapi ada argumennya nanti ya. Jangan sekedar kegiatan kedua merancang atau mendesain secara media pembelajaran. Langsung ya berkaitan dengan pelayanan publik selesai. Oh enggak, harus ada argumennya. Itu kan mengukur pemahaman Bapak dan Ibu tentang kedudukan dan peran ASN. Dengan argumennya itu ada subbab. Nah, bab 2 sub B poin 4, bukan poin 3, poin 4. Selalu ini keliru ini. Tunggu dulu supaya clear memang ya. Nah, pertanyaan yang lain apa lagi? Jelas Ibu? Iya, Pak, jelas, Pak. Jelas. Nah, silakan yang lain. Yang mananya yang mau ditanya? Di sekitar mana? Oke. Di kelas ini juga kemarin kita minta tambah waktu 10 menit itu ya di sini ya. Iya, Pak. Oh iya, saya kira sudah cukup matang itu.
Sudah cukup matang. 2, baru kita tambah 1 lagi. Yang waktunya habis, kemudian kita minta ditambah 10 menit ya. Cocok sudah. Saya kira sudah sangat mantap. Apalagi yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, kalau tidak ada, saya nanti yang bertanya nanti. Jadi apa masih ada yang mau ditanyakan? Silakan. Apa sekitar sini? Masih ada? Sudah tidak ada lagi pertanyaan? Coba cek yang lain kalau ada yang bisa share screen. Kalau ada yang bisa silakan. Ada yang bisa? Belum bisa. Biar belum bisa. Pak Abdul juga tidak bisa. Tidak bisa, Pak. Harus dihubungi Pak Rahmat, Pak Afgan ya, supaya dia buka. Bagaimana caranya memindahkan ke situ? Apanya yang saya breakout rooms-nya ini yang saya supaya bisa pindah ke peserta hostnya. Harus dari sana ya, harus dipindahkan dari sana ya. Karena mereka yang menunjuk saya. Oke. Masih ada pertanyaan? Apa yang perlu ditanya? Tanya memang. Ingat-ingat pesan saya kepada mentor ya. Ingat-ingat kepada mentor, jangan sampai beliau menjadi penguji. Apa yang bertanya Pak Abdal? Hah? Jelas semua? Pak, saya mau tanya. Apa itu? Kalau WOG, kalau misalnya bidan desa dengan terkaitannya dengan kita sama Dinkes termasuk WOG itu, ya kan Pak? Bidan desa. Bidan desa dengan puskesmas ya? Iya. Bidan desa itu dikendalikan oleh puskesmas ya atau tidak itu? Iya. Tidak. Dikendalikan, Pak. Kalau begitu tidak masuk WOG dia. Tapi laporannya Pak dikasih ke Dinkes. Jadi segala yang ada di bawah kendali kewenangan, sesungguhnya itu bukan WOG. Tetapi orang juga masih beda pendapat. Juga. Kalau Pak Bambang ditanya, dia mengatakan bukan WOG. Kalau teman-teman lain mengatakan itu WOG. Sudahlah, kalau teman-teman tidak ada yang WOG yang lain, itu saja WOG. Itu saja. Anggap WOG saja. Kenapa? Alasannya karena perlu koordinasi. Sebenarnya kalau di bawah kendali tidak perlu koordinasi, instruksi dia. Kalau di bawah kendali, jadi perintah. Kalau kepala puskesmas itu menentukan, misalnya dia yang menilai SKP-nya bidan desa, berarti dia murni stafnya. Jadi murni di bawah kendali. Tidak perlu koordinasi, yang begitu perintah saja. Instruksi. Kalau ke atas konsultasi, kalau ke samping koordinasi, kalau ke bawah instruksi. Karena kewenangan penuh. Instruksi itu berarti bukan WOG. Tapi kalau Bapak dan Ibu tidak menemukan WOG yang lain, sudah katakanlah itu WOG. Karena menurut saya itu WOG Pak, karena ada sifat koordinasi di dalamnya. Artinya pemahamannya Ibu, sedangkan di kalangan media suara juga masih ada yang berbeda. Tapi kalau saya menganut itu, kalau bisa dicari yang betul-betul koordinasi, bukan yang instruksi. Nah, misalnya dukun terlatih, itu WOG. Kalau dukun terlatih WOG karena dia tidak dibawa, dia bermitra dengan puskesmas, mitra. Tidak ada garis perintah di situ. Tidak ada garis perintah. Kalau itu mitra berarti WOG.
mengandalkan kemampuan berkoordinasi, berkolaborasi. Itu ya, itu tanda-tandanya, ciri-cirinya WOG itu. Pertanyaan yang lain apa lagi? Misalnya kalau ditanya penguji begini, bagaimana? Kalau ini ya, kita mulai kegiatan ketiganya, kegiatan ketiganya Ibu Westi apa? Kegiatan ketiga? Coba kita lihat. Apa kegiatan ketiganya Ibu? 1 persiapan, 2 apa? Yang ketiga saya minta cuma dilihat aja kegiatannya apa yang kegiatan ketiga. Atau Ibu Westi tidak ketemu kegiatannya yang ketiga? Tidak kedengaran suaranya, Bu. Kegiatan ketiga saya, Pak, yang membuat atau mengadopsi sistem storytelling, Pak. Mengadopsi itu. Pertanyaannya itu masuk apa itu? WOG, pelayanan publik atau manajemen? Maksud saya itu pertanyaan-pertanyaan yang harus dimunculkan. Supaya clear. Siapa yang bisa jawab itu? Kalau mengadopsi dalam rangka menemukan media itu, kira-kira itu masuk apa itu? WOG, manajemen ASN, atau pelayanan publik? Ayo. Karena tadi saya beri kesempatan bertanya, kayaknya sudah tidak ada. Manajemen, Pak. Yang lain? Apa alasannya manajemen? Karena di situ misalkan manajemen kan misalkan manajemen PNS semua orang harus ditempatkan sesuai dengan keilmuannya. Jadi misalkan kami yang dari Puskesmas tidak bisa mengambil bahan seperti Ibu Wasti tadi karena posisi kami sebagai tenaga kesehatan. Sedangkan untuk profesi guru itu sudah sesuai, Pak, menurut saya. Ibu Westi sendiri? Dari aspek profesionalismenya, Pak. Ibu Westi sendiri masuk apa dia tuh? Bu Westi masuk apa? Yang punya, tinggal dilihat itu poin 4-nya itu. Tidak kedengaran suaranya Ibu. Dilihat poin Mungkin 4. masuk manajemen ASN, Pak. Pendapat yang lain? Pendapat yang lain? Kita mau ambil itu media, tujuan akhirnya apa? Kita mengadopsi media itu tujuan akhirnya apa itu ya? Dan manfaatnya untuk siapa? Pelayanan publik, Pak, harusnya. Jadi itu yang perlu dipahami. Karena pada akhirnya ke siswa. Jadi Ibu Hesti punya itu memenuhi 3 unsur. Terkait semua itu. Terkait di manajemen, karena peningkatan kapasitas Ibu selaku PNS. Terkait dengan pelayanan publik, karena memberi manfaat kepada murid. Terkait dengan WOG, karena mengambil orang punya. Mengambil Telkomsel punya. Kira begitu ya. Jadi semua terkait. Boleh jadi satu kegiatan terkait 3 unsur tadi itu, 3 mapel itu. Boleh juga walaupun dia terkait 3 unsur, 3 mapel itu, tapi beri saja tekanan yang paling terkait. Bisa saja. Tinggal diuraikan penjelasannya bahwa kegiatan ketiga dalam rangka menemukan ini dan itu, bila dikaitkan dengan kedudukan dan peran, maka masuk WOG alasannya. Tapi kalau WOG-nya agak sedikit dipaksakan karena sebenarnya tidak bisa diposisikan lagi media sosial sebagai pihak. Tidak bisa karena dia sudah milik publik. Tinggal 2 yang memenuhi kriteria, manajemen ASN dan pelayanan publik. Manajemen ASN dan pelayanan publik. 2. Nah, sekarang Ibu Resvi kegiatan ketiga apa?
Kegiatan ketiga, menyiapkan bahan bacaan. Itu apa itu? Manajemen atau apa itu? Itu masuk ketiga-tiganya, Pak. Kenapa masuk ketiga-tiganya? Kita dengar penjelasannya. Kaitannya dengan WOG dulu. Dengan WOG. Karena? Oh maaf Pak, kegiatan ketiga saya itu membuat pojok baca. Yang kedua tadi yang menyiapkan bahan bacaan. Yang kedua saja. Menyiapkan bahan bacaan. Iya. Ya, kaitannya dengan ketiga-tiganya bagaimana menjelaskan itu? Untuk manajemen ASN saya jelaskan bahan bacaan saya disediakan dalam bentuk digital sebagai strategi untuk mengatasi kekurangan bahan bacaan di sekolah. Ya, itu alasannya ya, manajemen ASN. Nah, sekarang, pelayanan publik jelas ya. Pelayanan publik bagaimana penjelasannya? Bahan bacaan yang disediakan secara digital merupakan pelayanan publik yang memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif untuk menghasilkan pelayanan yang berkualitas. Whole of government? Teorinya, pengadaan bahan bacaan digital memanfaatkan berbagai sumber dari berbagai platform milik pemerintah maupun swasta. Mantap. Yang agak sedikit ragu itu manajemen ASN-nya. Karena manajemen ASN ini sebenarnya cara mengukurnya, apapun yang dilakukan, sepanjang orientasinya kepada petugas atau PNS, itu manajemen ASN. Apapun yang kita lakukan. Kalau sasarannya itu PNS atau tenaga administrasi atau petugas bidan desa apa, pasti manajemen ASN. Tapi sudah bisa itu, boleh itu. Nah, sekarang Ibu kita perlebar sudah masalahnya. Atau ada yang mengkomentari sebelum saya lanjut? Ada yang mengkomentari itu, silakan. Atau melahirkan pertanyaan baru juga boleh. Apa? Tidak ada? Nah, sekarang Ibu Reski, Anda menggunakan analis apa itu, memvalidasi isu? Validasi isu pertama menggunakan Astrid. Oh, Astrid. Mantap itu. Ada berapa orang pakai Astrid di sini? Ada berapa orang pakai Astrid? Saya satu, Pak. Ibu Satriani ya? Ya, Pak. Oh iya, Astrid. Andi Tenri pakai apa? Saya PKL, Pak. PKL. Oh iya, enggak apa-apa, betul. Enggak apa-apa. Penting sudah ada Astrid, saya sudah agak bagus itu. Karena Astrid itu nah, sekedar ingin menguji saja bagaimana caranya Ibu menggunakan Astrid itu. Ibu Resi ya. Nah, bagaimana caranya teknisnya Anda menggunakan Astrid itu? Tidak kedengaran Ibu. Kenapa Ya, lagi? Tekniknya menggunakan tabel Astrid. Jadi isu saya beri poin berdasarkan kategori akses Astrid seperti aktual, spesifik, transformatif, relevan, inovatif, dan apakah bisa diselesaikan pada masa latihan. Iya, mantap. Nah, setelah itu? Setelah mendapatkan isu utama, isu prioritas dari tabel Astrid, saya mencari penyebab belum. Oh ya. Belum sampai ke sana. Bagaimana Anda menggunakan hal itu? Bagaimana caranya? Jadi setiap kriteria itu ada bobotnya. Ya. Seperti kriteria aktual itu bobot maksimalnya adalah 15. Ya. Spesifik 10, transformatif 10, relevan 15, inovatif 20. Yang paling besar itu bobotnya dapat dilaksanakan sesuai masa pelatihan 30. Lantas
meletakkan angka-angka itu bagaimana? Ya diidentifikasi Pak. Jadi saya ingatkan sekali lagi, brainstorming ya. Oh iya Pak. FGD, baik APKL, USG, ASTR, ASTRIT, kriteria OPD, semua cara menggunakannya brainstorming. Brainstorming siapa dengan siapa ya? Ibu Resli guru atau apa? Guru ya? Iya Pak. Ya, dengan teman-teman guru. Makanya mentor tidak mungkin lagi mempertanyakan ini karena beliau ikut di dalamnya. Oh, ini yang paling aktual. Oh, ini yang mendesak karena ini transformasi. Transformasi itu artinya bisa berpindah-pindah. Bertransformasi dia. Dari mata pelajaran satu bisa juga kasus ini ditemukan di mata pelajaran yang lain. Kasus yang sama. Bisa juga ditemukan di kelas 1, bisa juga di kelas 2, bisa juga di kelas 3. Bisa. Makanya itu yang kita utamakan. Prioritasnya kasih nilai dia ikut nilai tertinggi situ. Kira-kira begitu. Lebih mendesak dia diselesaikan. Kemudian transformasi ASTR relevan. Relevan itu maksudnya apa maksudnya relevan itu? ASTRIT-nya itu. R-nya itu relevan maksudnya apa itu? Siapa yang tahu? Yang ya Ibu Satriani karena menggunakan alat yang sama? Sesuai dengan tugas dan fungsi. Ya, bagus. Sesuai dengan SKP atau uraian tugas. Jadi cocok betul dia, pas dengan uraian tugas. Uraian tugas keberapa? Yang ketiga Bapak. Hebat ini. Makanya cetak tebal memang itu yang terkait dengan uraian tugas itu. Karena itu kriteria relevan. Habis relevan, inovatif. Inovatif. Saya kira inovatif, Bapak dan Ibu sudah sangat paham itu. Dan yang terakhir, dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang tersedia. Nah, itu yang nilai tertinggi ya, nilai tertinggi karena itu kalau itu tidak satu saja tidak terpenuhi itu, yang terakhir itu tidak terpenuhi maka gugurlah dia, pasti kalah dengan isu yang lain. Oke, sudah paham ya. APKL juga cara gunanya begitu, cara penggunaannya. Harus pakai brainstorming juga ya. Kalau ditanya lebih jauh, brainstorming siapa dengan siapa, FGD siapa dengan siapa, karena kriterianya orang yang ikut FGD itu atau brainstorming itu harus paham dengan objek atau isu yang dibicarakan. Tidak boleh tidak. Syarat utama itu. Harus paham dia. Makanya orang yang paham itu tentu orang-orang yang seprofesi. Atau meskipun disiplin ilmunya tidak berkaitan dengan isu itu, tapi dia memang sudah lama bekerja di situ. Boleh. Jadi yang penting dia paham. Paham karena pengalaman, paham karena disiplin ilmu, paham karena apa, baru terpenuhi persyaratan dia bisa ikut brainstorming atau FGD. Saya kira itu. Nah, terkait dengan beberapa hal ini ada pertanyaan di sekitar itu? Apa yang mau ditanyakan sih? Ada pertanyaan, teman-teman? Masih ada waktu setengah jam lagi. Jam 9 kita selesai ya. Ada pertanyaan silakan. Cuma 2 JP rupanya. Apa yang perlu dipertanyakan? Silakan. Saya share screen lagi sekali supaya dilihat di sini. Apanya yang tidak jelas di sini, terutama yang ininya ini. Gambaran singkat kinerja organisasi. Nilai-nilai organisasi. Ada di antara teman-teman yang tidak ada nilai organisasinya? Ada? Atau semua ada ya? Ada Pak, semua ada. Saya punya Pak pakai nilai organisasi dinas pendidikan Pak. Soalnya kalau dari sekolah tidak ada Pak. Kesimpulannya semua ada ya? Ya. Ya, semua ada. Oke. Ya. Oke. Uraian tugas ada semua ya? Iya, Ada Pak. Ya. Ada. Ada, Pak. Sekali lagi saya ulangi, ketika menyampaikan uraian tugas ini, 1 saja tidak terpenuhi. 2 saja tidak terpenuhi, maka gugurlah dia. Pasti kalah dengan isu yang lain. Oke. Uraian tugas ada semua ya? Ada. Ada Pak. Ya. Lagi saya ulangi, ketika menyampaikan uraian tugas ini,
Dari sekian banyak uraian tugas itu, sebutkan semua yang ada isunya di situ. Uraian tugas 1 misalnya terkait dengan isu ini, yang isu yang beberapa yang diangkat itu, yang ada di tabel APKL itu, atau di tabel Astrid itu. Ya. Kemudian tujuan aktualisasi hampir semua sama, manfaat juga hampir semua sama. Manfaat ini, bagaimana cara Anda menyajikan manfaat ini? Apa manfaatnya? Coba sebutkan. Kalau saya Pak, saya bagi 3 itu Pak yang manfaat. Yang pertama itu saya taruh manfaat untuk peserta latsar, manfaat untuk organisasi atau sekolah. Yang ketiga manfaat untuk siswa Pak. Oh ya, boleh. Cocok, sudah cocok itu. Pasif. Jadi begitu caranya ya, mengurai manfaat itu ya. Jangan manfaat itu mengawang-awang lagi. Jangan mengawang-awang, terukur. Manfaatnya buat siapa itu? Nah, langsung spesifik ya. Oh, manfaatnya buat siswa cepat menangkap pembelajaran karena medianya dinamis. Nah, tidak begitu ya. Tidak monoton itu terus saja. Itu dari tahun ke tahun itu saja. Manfaat buat sekolah, ya, mendongkrak program pencepatan apa begitu? Pencepatan, kan ada juga program sekolah, kebijakan-kebijakan sekolah. Kemudian manfaat buat yang bersangkutan, buat peserta dulu. Apa manfaatnya? Tentu menambah kompetensi ya, kompetensi teknis. Nilai-nilai dasar profesi oke. Peran dan kedudukan oke, tidak ada masalah. Identifikasi dan permasalahan dan solusi. Identifikasi isu, permasalahan dan solusi. Berarti di sini ada 2 tabel yang muncul di sini. Tabel identifikasi isu. Wah, ini bikin bingung ini. Kalau isu tidak usah permasalahan, kalau permasalahan tidak usah isu. Boleh identifikasi isu dan solusi atau permasalahan dan solusi. Karena isu juga itu kan dibuat dalam bentuk pernyataan negatif ya. Pasti dia masalah. Boleh juga hilangkan saja permasalahan. Jadi identifikasi isu dan solusi. Ada 2 yang ada di situ. Gagasan dan analisis dampak bila isu tidak diselesaikan. Oh, betul sudah. Karena ada tabel di sini, tabel ASTR, ada tabel analisis sebab ya. Ada tabel analisis sebab di situ. Sudah betul tadi. Identifikasi isu, permasalahan. Permasalahan ini penyebabnya yang mau dicari tahu ini. Dan solusi. Jadi ada 3 hal harus nampak di subbahasan B poin 1. Analisis dampak bila isu tidak diselesaikan, ini golongan 3, rancangan aktualisasi sudah hampir selesai. Saya kira sudah cukup matang. Kita sudah siap. Kita. Saya kira sudah sangat bagus. Halaman persetujuan, kata pengantar, daftar isi. Ya, sudah. Apalagi sudah tiada masalah ini. Kemarin saya sudah koreksi semua, terutama nilai dasar. Ada 1 orang dengan kita kan masih ada itu Pak siapa ya? Yang kemarin saya perbaiki itu, Pak siapa itu? Yang sore-sore itu. Ada siapa semua Bapak di sini? Pak Wempi siapa lagi 1? Saya stop share dulu. Siapa lagi? Pak siapa lagi yang Pak foto? Pak Samsul. Mana dia? Ada dia? Pak Samsul. Mana Pak Samsul? Iya Pak. Sudah selesai komipunya itu belum? Sudah selesai Pak. Sudah saya tanda tangan? Sudah Pak. Kapan? Waktu yang sore Pak. Oh iya kan itu saya perbaiki itu coba dulu. Saya enggak. Coba share script itu nilai dasarnya tabel rancangan. Iya Pak. Kalau bisa di share script.
Oh, jangan nanti Iya Pak. sudah bisa di-share. Kalau tidak bisa disebutkan saja kalau tidak bisa. Saya tanya, kamu jelaskan di situ. Bisa? Tidak bisa ya? Bisa ya? Oh ya, coba. Nah, tabelnya saja. Sudah kelihatan Pak. Ya, tahap persiapan. Akuntabilitas. Oke. Tahap kedua coba kasih sedikit. Coba kasih sedikit Pak Samsul. Mantap. Kasih lagi yang ketiganya. Yang tunggu. Akuntabilitas, etika, komitmen, anti korupsi. Coba yang ketiganya. Kasih naik. Oh, akuntabilitas, etika, komitmen mutu. Satu lagi di bawahnya, masih ada di bawahnya. Sudah tidak ada Pak. Stop, akuntabilitas. Naik lagi satu kali lagi. Satu kali lagi. Op. Nah, jadi begini Pak Samsul ya. Supaya tidak terkesan copy paste dia, ini kan nilainya komi itu dominan 4 ini saja yang bermain. Akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Cara meletakkannya ini, sudah saya tanda tangan ya. Tidak apa-apa lah. Kalau dia itu nilainya selalu sama, supaya jangan ada kesan itu copy paste dari tahap berikutnya, susunannya yang dirubah. Itu sebenarnya. Ini sudah terlanjur sudah. Karena saya punya pengalaman jadi traumatis juga itu. Ibu Kaban tidak percaya ini copy paste semuanya. Karena nilainya cenderung sama. Padahal setelah dilihat karakter pekerjaannya, harusnya nilainya beda. Nilai dasarnya maksudnya. Sudah, kita berharap penguji yang baru ini nanti tidak sejeli Ibu Kaban. Coba lanjut satu kali lagi, yang lainnya. Apa semua yang saya koreksi kemarin? Ini satu kan, kemarin itu yang Bapak bawa itu satu tahapan, satu nilai kan? Iya Pak, iya. Yang ini sama yang ada kemarin. Apalagi satu? Yang analisis penyebab utama. Analis penyebab utama, belum ada USG-nya kemarin ya? Begitu ya? Belum ada Pak. Iya Pak. Oke. Coba kata kedudukan dan peran. Kalau kedudukan dan perannya Pak baru ini Pak belum kasih habis ya. Tunggu dulu. Saya uraikan Pak di sini penjelasannya. Poin ketiga itu kedudukan dan peran ya. Tahap persiapan. Jadi ini uraikan lah. Jangan terlalu sederhana ini. Uraikan. Pelayanan publik itu uraikan sendiri. Sehingga tabel ini menjadi lumayan panjang tabel ini. Bisa jadi 2 halaman nanti dia. Iya Pak. Ya, kalau begini kesannya nilai apa ya? Kita kerja keras. Nilai kerja kerasnya yang rendah. Jadi penguji melihat tampilan ini langsung dia menerjemahkan bahwa Pak Samsul rendah nilai kerja keras. Ya, bahasa kasarnya mohon maaf ya, bahasa kasarnya malas, kan begitu? Karena tidak mau bekerja keras. Karena menguraikan ini pakai kerja kerasin, pakai nilai kerja keras dia. Nah, kira-kira begitu. Oke. Nah, apa poin 5-nya ini, Pak? Poin 5 apa ini? Yang ini, Pak. Tidak, poin 5 ini. Sudah tidak ada kan yang terakhir sekali itu keterkaitan. Berarti saya gabungkan, Pak, di rancangannya ini, Pak. Rancangan aktualisasi yang kegiatan Pak per minggu. Time schedule ini. Time schedule. Iya, Pak. Time schedule. Saya gabungkan atau begini saja, Pak. Tidak apa-apa. Time schedule boleh. Time schedule itu kan inisiatif, boleh. Karena itu diperlukan time schedule.
Ini nilai tambah ini, time schedule. Jadi time schedule ini judulnya judulnya. Coba dulu time schedule. Time schedule itu judulnya jadwal pelaksanaan kegiatan. Jadwal pelaksanaan. Terjadwal dia, minggu kesekian dan seterusnya. Ya, sudah. Hilangkan itu, ya sudah sip. Tinggal ini dikembangkan sedikit Pak ya. Yang poin ini kedudukan dan peran ya. Iya Pak, saya uraikan Pak nanti satu-satu Pak. Iya. Keduduk. Seminarnya ini kan tanggal 5 Pak. Tanggal 5 ini. Oh iya masih ada waktu. Hari Sabtu. Oke, saya kira itu. Makasih banyak Pak Samsul. Boleh. Saya kira kami tidak perbaiki karena saya ingat koreksinya kemarin. Pak, sudah selesai semua Pak saya kerja. Iya. Nah, kalau itu kami sajikan tanpa dikoreksi itu apa kali. Baik, masih ada yang lain silakan. Ada yang lain? Lagi ada waktu 20 menit lagi. Lebih kurang. Coba kata siapapun yang disajikan satu. Pak Samsul tadi sudah bagus. Bagus. Coba satu lagi. Kelihatannya bisa di share screen. Di share screen ini. PowerPoint Pak Samsul ya. PowerPoint buat seperti penjelasan saya tadi. Iya Pak. Siapa punya? Pak Abdal. Coba Pak Abdal. Saya join pakai HP, Pak. Ibu Satriani. Ibu Satriani. Satriani. Ya. Ya. Jadi juga ya, saya hampir lupa. Ibu Satriani, tunggu dulu Ibu Satriani. Tunggu dulu. Ini kan di mana itu terletak nilai estetika itu di nilai dasar apa? Di mana di estetika itu keindahan itu. Jadi begini Bu, stop Ibu. Sistematikanya Ibu menyajikan yang kurang kurang apa ya? Coba lihat. Nanti ini Ibu rapikan ini, analisis dampak bila isu. Bagaimana caranya? Kan kemarin kita sudah pernah nulis skripsi semua. Batas pinggirnya ini hanya bukan ini bukan. Coba kita buka dari atas. Coba kita buka dari atas kali. Ya Pak, belum saya atur. Oh belum ya? Oh belum ya? Oh iya. Nanti diatur seperti menulis skripsi itu, ya. Tidak harus titik 1, titik 2, tidak. Yang penting kelihatan kan dia. Kalau Romawi 1 di ujung, maka A besar masuk. Kan begitu ya? Kalau muncul lagi 1 angka biasa, masuk lagi dia. Kalau muncul lagi huruf kecil, masuk lagi. Kalau masuk datar, masuk lagi. Kalau ada garis datar. Kan gitu ya? Nah, itu maksud saya. Supaya enak nilai estetika ini. Tidak tahu nilai dasar apa dia. Keindahan. Nanti Ibu, ternyata ini belum Ibu edit ya, belum Ibu rapikan ya? Iya Pak, belum saya rapikan. Patronnya saja masih dua kayaknya. Oh ya, baik. Kita coba lihat aja. Astridnya. Tabel Astridnya langsung. Ya, stop. Astrid. Ya. Astrid. Tunggu dulu. Coba kata di atasnya saya lihat. Di mana Ibu menjelaskan bobot itu? Bobot bahwa 15 sampai itu di mana? Harus muncul itu. Karena itu standar. Di mana? Yang langsung saya kasih masuk di sini, Pak.
Oh, di situ ya, boleh. Di kriteria bobot boleh. Ya langsung ke Boleh. Memang tabelnya begitu ya. Oke, boleh. Oke, kurang optimalnya pembuatan perangkat pembelajaran. Itu isu A. Oke, berarti ada 5 isunya, boleh. Jadi serius ini, kalau 5 isu berarti serius. Apalagi digunakan Astrid. Dia ada 5 kriteria. Jadi nilai tertinggi D ya. Nilai tertinggi D, isu D. Kurang disiplinnya peserta didik dalam mengumpulkan tugas. Itu ya. Itu Bu ya. Ya Pak. Kurang disiplin. Cetak tebal dia itu. Cetak tebal nanti dia. Supaya enak juga kalau ditanya kita sudah tahu. Tinggal kita lihat aja. Oh, belum di situ cetak tebal Ibu. Karena belum ketahuan hasilnya. Di bawahnya kalau dia muncul nanti. Ya Pak, di sini ada saya. Kalau di sininya cetak tebal. Di sininya bukan yang di atas tadi. Nah, ininya. Itu cetak tebal karena sudah hasil. Ya, kembalikan itu. Oke. Sip. Naik Ibu. Ini angka hasil gede atau brainstorming atau diskusi dengan paling rendah diskusi biasa itu paling rendah, paling sedikit. Tode USG ada penyebab Ini Pak analisis penyebabnya ini Pak. Ya, tabelnya maksud. Ya. Peringkat lingkungan. Yang Ibu maksud lingkungan itu apa itu? Lingkungannya itu Pak, kalau lingkungan yang tertinggi. Sudahlah. Sudah lingkungan. Lingkungan itu sudah betul. Coba kasih naik. Kita setuju lingkungannya yang bermasalah. anunya Pak, manusianya yang coba saya lihat peringkatnya Pak, peringkat Hah? Pak, peringkat satunya. Oh, 1, 2, 3, 4 ya. Ya betul, peringkat 1 ya. Saya terbalik. Saya pikir nilai tertinggi yang diambil, bukan peringkat. Saya kira nilai itu, ternyata peringkat. Oke, jadi urusan men ya. Turun kata Ibu, saya lihat gagasannya. Terus. Nah, terus stop. Oi, gagasan dulu, gagasan. Saya lihat udah gagasan. Ya, mana gagasan? Yang C, Pak. Tujuan. Poin apa itu? Gagasannya mana? Yang ini gagasannya, Pak. Rancangan yang kerja, gagasan, penggunaan layanan bimbingan kelompok, lintas kelas. Oke, cocok. Boleh. Ya. Kenapa begini Ibu menyajikannya? Poin 2-nya apa itu? Rancang. Oh, ini memasuk tabel sudah ini. Tabel, Pak. Oh, iya. Tujuan gagasan pemecahan isu, meningkatkan disiplin, langkah-langkah. Oke, siap. Lanjut Ibu, lanjut. Siap. Di atasnya tabel dulu, saya lihat. Stop. Oke, siap. Mantap ini sudah. Coba saya lihat nilai dasar yang mendukung tahapan. Kasih turun sedikit. Ya, mantap. Tahap kedua. Oke, lanjut ke kedudukan dan peran. Stop. Boleh. Seperti ini Pak Samsul, biar cuma begini sudah lumayan ini.
Ya, boleh. Dan terlalu panjang-panjang juga, boleh. Oke, mantap. Jadi 6 kegiatan Ibu ya? Iya Pak, 6 kegiatan. Oke, coba kata saya hanya sekedar saja daftar pustaka itu saya lihat. Dan jangan ada yang kadar luar komunikasi masuk. Ini yang berdasarkan modul yang dibagi Pak. Ya, biasa orang ambil terlan yang sudah tidak dipakai, sudah lama tidak digunakan, dia pakai juga itu. Negara komitmen. Oh ya, kalau boleh. Ini kan hanya modul yang ada di emosi itu ya, tidak pakai dasar hukum ya. Yang kita khawatirkan dasar hukum. Kalau dasar hukum itu kan biasanya kalau peraturan menteri, peraturan lembaga non kementerian itu biasa cuma 3-4 tahun sudah berlaku lagi, kecuali undang-undang. Oke. Sip, bungkus. Mantap ini. Mantap. Saya kira sudah tidak ada masalah ini. Sudah tidak ada. Sudah siap tempur. Tinggal poin-poin dibuat kasih bagus. Generasi milenial ini sangat kreatif. Bikin poin-poin yang menarik ya. Poin-poin itu biasanya begini Ibu. Oh iya, kita kan tidak pakai infocus. Dia pasti jelas. Kalau pakai infocus itu, biasa di laptop dia sudah jelas. Begitu disorot dengan infocus malah hilang. Kenapa hilang? Karena background dengan huruf tidak kontras. Tapi kalau di laptop begini, kalau di Zoom begini tidak ada masalah. Warna apapun kita pakai, sepanjang backgroundnya beda sedikit, pasti hurufnya muncul. Nah, jadi tadi itu bukan cuma untuk Ibu Satriani, untuk semua dirapikan ya. Tunjukkan bahwa kita teliti, cermat, dan senang dengan keindahan. Estetika ya. Di prinsip penjualan bagus. Terserah Anda menggunakan bab boleh, tidak menggunakan bab juga tidak apa-apa. Kemarin itu kan cuma outline. Outline itu apa? Semacam kalau ada kreasi silakan. Dengan catatan unsur-unsur itu ada. Unsur-unsurnya itu ada. Saya kira itu saja. Kalau masih ada yang mau dipersoalkan silakan. Jangan lupa mentor memberi testimoni, memberi penguatan. Nah, biasanya pertanyaannya, Pak Mentor, Ibu Mentor, betulkah isu ini? Bahwa di puskesmas itu terjadi seperti ini dan ini? Betulkah ini? Ya, tidak begitu. Hanya pertanyaan kalimat-kalimat gamblangnya begitu. Kepala sekolah, betulkah itu minat belajarnya anak-anak seperti ini? Kepala sekolah harus meyakinkan penguji karena beliau ikut brainstorming. Kira begitu, jangan sampai nanti beliau yang lebih banyak bertanya. Penguji cuma 2 pertanyaannya, dia 8. Ingat-ingat itu. Sebentar malam kalau ada waktu silaturahmi ke mentor. Minimal WA. Ibu, besok itu posisi kita ada penguji, ada coach, ada peserta, ada mentor. Ibu nanti diminta bicara itu kesempatan kedua. Kalau mentornya Ibu jadi Bapak mentor itu diberi kesempatan bicara kesempatan kedua setelah penyaji. Nah, isinya nanti Pak, intinya adalah penguatan bahwa isu ini benar terjadi. Dan kemudian kalau bisa Bapak tambah sedikit bahwa terkait dengan isu ini sudah berkali-kali saya berdiskusi dengan Bapak. Tidak begitu ya. Setelah itu gagasan ini diperkirakan mampu menyelesaikan isu itu. Ini kan kita belum tes, belum aktualisasi. Tetapi kita sudah sekonsep dengan mentor bahwa gagasan ini kita andalkan untuk menyelesaikan isu. Ya. Jangan dilupa itu. Baik. Masih ada waktu lebih kurang 5 menit. Silakan kalau masih ada. Pak Samsul ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau ada silakan. Siapa tadi? Saya Pak. Silakan. Pak, untuk rancangan ini sudah
sudah harus dimasukkan kata pengantar, daftar isi, dan daftar pustakanya? Ya, terutama daftar isi. Daftar isi. Syukur kalau semua kata pengantar sudah selesai. Harusnya ya, harusnya. Tapi jangan sampai daftar isi tidak masuk. Karena disitulah penguji untuk melihat di halaman berapa dia ini. Kalau bisa dengan kata pengantar sekalian. Kata pengantar kan tidak terlalu susah. Nggak ada susahnya kata pengantar. Jadi daftar isi sesuai dengan outline itu. Kalau outline-nya kemarin itu pakai pengantar kan di outline itu. Di outline yang kita sorot tadi. Saya lihat pakai kata pengantar itu. Coba. Oish. Halaman persetujuan, kata pengantar, daftar isi. Jelas? Coba lihat ulang kata PowerPoint-nya ini. Halaman persetujuan, kata pengantar, daftar isi. Berarti harus ada itu ya. Kata pengantar ada, halaman persetujuan ada. Ini terserah. Kayak ibu tadi itu ya. Ibu Satriani, Ibu Satriani tadi. Nah, kalau masih muncul satu kecil di bawahnya ini. Masih muncul A kecil di bawahnya sorong lagi. Masih muncul garis datar di dalamnya lagi. Sehingga enak dibaca. Baik, ini Ibu. Jadi harus ada daftar isi, ini wajib daftar isi. Oke. Kalau ada yang lain silakan. Jelas sih, Bu, pakai kata pengantar. Pakai daftar isi. Masih ada? Sudah tidak ada, tinggal berapa menit? Kalau jadwal dengan saya, kita ini sampai jam 9 saja. Betul ya? Sampai jam 9 kalau jadwal dengan saya. Iya Pak, jam 9 di Kelapa. Nah, ya. Masih ada waktu lebih kurang 5 menit. Apa yang tidak jelas dari halaman awal sampai akhir? Sampai di kalau time schedule itu ya teman-teman saja yang perkirakan. Ini diselesaikan. Sebenarnya time schedule itu Bapak Ibu. Ini kan kita berapa? 30 hari ya. 30 hari kan aktualisasinya. 30 hari atau 60 hari? Kayaknya dari tanggal 7 Pak sampai tanggal 11 Juli Pak. Berarti ya lebih kurang 30 hari karena ada tanggal merahnya kan? Iya Pak. 30 hari. Nah pertanyaannya, apakah di luar jam kerja itu bisa masuk dalam jadwal? Di luar jam kerja, misalnya hari Minggu. Apakah itu masuk? Masuk di time schedule? Siapa yang bisa jawab itu? Pak Abdal, kalau hari libur, bisakah dicantumkan di jadwal itu? Kalau dari saya Pak, sepertinya bisa karena kalau di puskesmas kan kadang juga kami turun di hari Minggu Pak. Kalau ada kegiatan yang tidak bisa terlaksana di hari jam kerja Pak. Jadi bisa kami mengisi di sore atau kami ambil hari libur Pak di hari Minggu. Ya, itu yang betul. Karena karakter pekerjaan ini berbeda. Kalau teman-teman guru mau menemui orang tua guru, kan tidak menunggu hari Senin. Di gereja bisa, di masjid boleh, di pasar boleh. Kalau urusannya dengan orang tua atau dengan murid, hubungan anunya. Begitu juga kalau untuk penyuluhan untuk nutrisi, nah malah justru orang weekend itu dia di Sabtu atau Minggu. Jadi boleh masukkan tanggal sepanjang karakter pekerjaannya dimungkinkan dikerjakan di luar jam kerja.
Itu satu. Yang kedua, mana yang betul Bapak? Minggu atau tanggal? Karena ada 30 hari ini. Nah, rata-rata teman-teman membuat time schedule itu minggu. Sebenarnya tidak salah juga. Tidak salah. Cuman, kalau kita menggunakan minggu, kemudian ada orang menggunakan hari, itu artinya lebih matang perencanaannya yang menggunakan hari ketimbang minggu. Jadi dia mengusung nilai teliti, nilai cermat, nilai semua nilai ada di situ. Hampir semua nilai ada di situ ketika dia membuat time schedule per hari. Jadi ada pesan yang terkirim ke penguji bahwa ini orang matang dalam membuat perencanaan. Bayangkan sudah hari dia tentukan. Gitu ya. Ada juga orang karena, mohon maaf bahasa kasarnya, karena malasnya per 2 minggu. Lebih malas lagi per 1 bulan. Lebih malas lagi per tahun. Yang betul itu ya kalau mau detail, menunjukkan orang ini teliti, kemudian dia sungguh-sungguh, kemudian matang dalam merencanakan, dia bikin per hari. Sampai dengan tanggal 11. Tinggal dia kasih melintang itu kertas, ya buat sudah time schedule-nya. Tanggal sekian ini saya bikin, tanggal sekian ini, tanggal sekian ini. Itu artinya dia sangat matang dalam perencanaan. Tapi tidak salah kalau Bapak dan Ibu menggunakan minggu. Tidak apa-apalah. Time schedule-nya Pak Samsul tadi minggu ya? Iya Pak. Minggu. Ya. Saya belum lihat yang lain. Sudah. Saya kira sudah cukup. Tinggal siap-siap saja seminar. Hari Sabtu. Hari Sabtu kita seminar. Ini teman-teman stay di mana ini? Stay di Palu? Iya Pak. Di Palu atau di mana? Ya, lebih baik kita beritahu mentor di ongkos sedikit. Jangan terlalu jauh, nanti drop lagi signalnya. Ini kan Sigi kan, ini Sigi ya, Sigi. Yang berdekat-dekat sedikit ke sini, ke Kalukubula, kemana? Mentor saya Pak tidak bisa ke Palu Pak, atau ke dekat-dekat yang dekat Palu. Jadi mungkin dia tetap di Kamarora sana Pak. Tapi nanti dia cari kata jaringan sesuai waktunya. Ya. Pastikan jaringan ya. Jangan nanti dicari. Karena begini, jadwal kan sudah ada. Misalnya ibu urutan kedua. Wah, yang bersangkutan masih Pak, masih mencari posisi signal. Masih naik gunung, turun gunung cari posisi signal. Bagus kalau sudah ada memang di situ. Karena kalau tidak tergeser lagi, tergeser. Kemarin juga begitu di provinsi. Mentornya dari Morowali. Wah, repot cari signalnya. Kalau dia dapat yang sudah posisi signalnya kan enak. Sudah duduk di situ, sudah dikasih tahu Pak, kita ini urutan ketiga. Diperkirakan antara jam sekian sampai jam sekian. Kan cuma 45 menit durasinya itu. Kasih stay mentornya. Kalau coach berhalangan hadir, masih bisa disorong ke coach yang lain. Coach yang lain ada di kantor. Tapi kalau mentor tidak hadir, tidak bisa dilakukan seminar. Tidak bisa. Kalau mentor tidak hadir. Betapa vitalnya posisi mentor itu. Dia bisa membatalkan seminar, mentor, kalau tidak hadir. Nah, kalau ibu nanti sudah bergeser dari hari H, Bapak Ibu bergeser dari hari H, teramat sulit untuk menjadwalkan kembali. Meskipun perlan itu, peraturan kepala LAN itu memberi ruang, kalau tidak salah 60 hari kesempatan. Tetapi mencari waktu yang pas antara coach, mentor, dan penguji sangat-sangat sulit. Sangat sulit. Ada waktunya mentor, ada waktunya coach, pengujinya yang berangkat. Ada waktunya penguji, ada waktunya mentor, coachnya yang berangkat. Akhirnya tanpa sadar 60 hari itu sudah terlewatkan. Jadi usahakan ya, ini penting ini. Jangan anggap Anda pandang enteng ini. Yang mentor itu. Malam ini komunikasi baik-baik, Pak. Dia ditentukan memang di mana posisi signalnya itu ada, Pak. Karena seminar ini tidak bisa dilaksanakan kalau Bapak tidak ada. Makanya membuat orang yang, kalau
besok itu sekalipun Anda terjadwal misalnya urutan 3, sudah tiba saatnya mentornya tidak siap, geser. Masuk yang urutan 4. Tidak siap urutan 4, geser. Masuk urutan 5. Gitu dia. Nanti mungkin yang tadinya urutan 2 karena kelemahan mencari signal, akhirnya dia urutan ke-10. Tambah gelisah lah dia menunggu. Aduh, gimana sudah ini? Sudah jam berapa ini saya di sini? Kapan saya maju? Jadi agak-agak gampang-gampang susah ini barang. Ya bersyukurlah teman-teman yang mentornya di sekitar Palu. Tidak lagi repot-repot cari signal. Saya kira itu. Ini sekedar wanti-wanti memang. Jangan sampai tiba saatnya baru kalang kabut. Oke. Masih ada yang lain silakan. Ada yang lain? Kalau sudah tidak ada, kita tinggal nunggu saja. Mana ini Ana ini yang mau ke rumah itu? Ada tamu di depan, ya? Dia mau ke rumah. Oh iya. Masih ada yang lain? Kalau tidak ada, hari Jumat. Oh, ada seminar. Ada yang mau disampaikan saya? Masih ada? Sudah tidak ada yang lain? Soal PowerPoint tidak ada masalah ya? Jelas, Pak. Ya. Oke. Jangan cuma jelas Pak Abdul saja. Yang lainnya jelas semua ya. Nah, harap begitu. Jangan terlalu panjang-panjang itu. Seleksi itu ya yang ada saja yang tadi itu. Tapi jangan juga sampai tidak muncul tabel validasi isu tidak ada. Fishbone-nya juga tidak muncul. Harus muncul. Karena itu yang mau dijelaskan. Titik awal sehingga muncul gagasan. Nah, gagasan itu yang dituangkan ke dalam tabel rancangan. Itu yang dikerjakan. Oke. Sambil menunggu kita digeser ke ruangan besar. Kalau masih ada silakan. Pak Wempi apa? Apa masalah Pak Wempi? Nggak ada? Nggak ada, Pak. PowerPoint sudah habis? Sudah di tahap, Pak. Tinggal mau diselesaikan nanti. Sudah setengah, tinggal mau diselesaikan nanti. Kasih bagus PowerPoint-nya ya? Siap, Pak. Siap. Jangan PowerPoint yang standar. Ada yang standar-standar. Kalau kita orang punya ini standar nggak ada persoalan karena memang kalau teman-teman yang milenial malah PowerPoint-nya standar ya patut dipertanyakan. Mungkin PowerPoint yang menarik. Mumpung kita tidak dibatasi ya, diberi ruang untuk berkreasi. Siapa lagi? Pak Samsul sudah selesai. Udah, Bu Westi, Satriani. Siapa lagi yang
Oh, hanya 3 memang laki-laki ya? 3 ya, Pak Samsul, Pak Abdal dengan Pak Wempi ya? 3 saja ya? Ya Pak. Sudah selesai juga waktunya ini, tinggal menunggu Pak Rahmat. Sudah lewat malah. Karena kebetulan saya masih ada urusan lain. Pak Afgan tadi ya, Pak Afgan ya? Pak Afgan. Kalau di kolab di itu di LMS-nya itu memang waktunya sampai jam 9 ya? Atau beda? Iya Pak, sampai jam 9 Pak. 9 oh ya. Boleh dihubungi Pak Afgan. Kebetulan saya ada janjian juga dengan live room. Kalau masih ada pertanyaan silakan. Kalau mentornya Pak Samsul di mana? Di Lindu Pak, di Lindu. Di Lindu? Iya Pak. Ada signal nanti di sana itu? Rencana Pak untuk mau turun ke Palu Pak hari ini. Ya, dibiayai dulu, dibantu dulu perjalanannya. Iya Pak, sudah janjian memang Pak karena punya rumah juga di Palu Pak dia. Oh iya, itu yang saya maksud tadi. Kalau memang beliau tidak berhalangan ke Palu, kita bantu transportnya. Iya Pak. Bantu transportnya kan tidak hari-hari juga diongkos beliau itu. Yang jauh-jauh daripada nanti tambah tidak jelas, cari signal ke sana kemari, cari signal tidak sudah habis waktu, sudah jam 4, penguji sudah mau pulang, belum ada signal juga. Jadi yang lain-lain ya dibangun komunikasi, diajak, bagaimana Pak kalau saya carikan transport apa, meskipun tidak harus ke Palu ya, paling tidak di Tawai, di Dolo, sudah itu. Kalau di Lindu itu saya ragu itu. Siapa lagi yang mentornya yang jauh? Saya Pak. Ya kan sudah tadi Pak Ibu. Cuman Pak tadi saya sudah konsultasi sama mentor kemarin Pak. Dia kayaknya enggak bisa turun ke Palu soalnya ada kegiatan di sekolah juga Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Pastikan saja itu signal itu di posisi antara jam sekian sampai sekian beliau sudah ada di situ. Iya Pak, soalnya saya juga ujiannya terakhir Pak, jadi insya Allah penguji bisa cari, mentor bisa. Oh, sudah ada jadwal ya? Ya Pak, sudah ada jadwal Pak. Oh ya, oke dan. Oke, siap ya. Kita pisah dulu ya. Nanti ketemu seminar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.